Orang yang alim itu bisa mengungguli orang yang alim, tentunya yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya alim pandai berbicara, bukan, tapi alim tapi dia mengamalkan ilmunya. Bagi orang alim, karena orang alim yang unggul, yang mengamalkan ilmunya, bisa mengungguli orang yang ibadah. Seperti bulan purnama, ya, kepada bintang-bintang terang bisa mengungguli. Eta lamun bulan tanggal 14, bulan purnama tanggal 14, caang tuh. Bentang katinga tuh. Katinga arali itu dong. Eleh cahayana ku bulan. Itulah gambaran orang alim itu seperti bulan purnama itu. Cahayanya itu lebih besar, lebih terang, ya. Keutamaannya lebih tinggi daripada orang yang sibuk dia di dalam ibadah. Hadzal baitu muktabazun min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bait diambil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'il kawakib. Bahwa keutamaan orang alim, tentu yang mengamalkan ilmunya, 'alal 'abidi kepada ahli ibadah yang mempunyai ilmu, ibadahnya yang mempunyai ilmu, disertai dengan ilmu. Itu seperti keutamaan bulan pada malam purnama mengalahkan seluruh bintang-bintang. Kalah semua bintang-bintang yang ada di langit ketika bulan purnama. Ya, itu. Fafadhala sallallahu alaihi wasallam al-qamara lailata kamalihi ala baqiyatil kawakib ajma'a. Wa huwa yastazimu at-tafawut al-'azim bainal qamar wa ghairihi min baqiyatil kawakib fi ad-daw'i. Jadi Rasulullah SAW mengutamakan, memunculkan akan bulan pada malam sempurnanya itu bulan, itu malam 14, mengalahkan kepada bintang-bintang keseluruhan yang ada di langit. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Artinya apa? Wal muradu bil fadli, bahwa yang dimaksud dengan keutamaan di sini, ma yu'tillahu lil 'abdi fil akhirah min darajatil jannah wa ladzatiha wa ma'akiliha wa syaribiha wa manakiha wa ma yutiyahu min maqamatil qurbi wa ladzatihi simai kalami. Yaitu ya perkara yang Allah berikan kepada seorang hamba di akhiratnya, dari derajat tingkatan-tingkatan surganya, kelezatan surganya, makanan surganya, minuman surganya, ya, yang dinikahi dalam surganya, dan yang Allah berikan kepadanya dari tingkatan-tingkatan qurbi, tingkatan mendekat, waladzatin nadri ilaih, ladzat memandang kepada Allah dan mendengar kalam Allah. Nanti di akhirat beda orang alim sama orang abid, tingkatan di surganya lebih tinggi orang alim daripada orang yang ahli ibadah. Nanti ketika masuk ke dalam surga itu masih tinggi derajatnya orang alim itu. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu? Seperti yang dijelaskan barusan. Kenapa? Li'annal aliman naf'uhu muta'addin. Karena orang yang alim, yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, kemanfaatannya itu menyeluruh. Kalau dia ngasih tahu orang lain supaya benar ibadah, orang lain jadi benar ibadah. Beri manfaatnya itu bukan hanya untuk sendiri, tapi menyeluruh. Bisa menyeluruh untuk orang lain. Muta'addin, ngarembet. Itu. Berbatur. Beda dengan ahli ibadah. Dia untuk sendiri kalau ahli ibadah. Tapi kalau orang yang mempunyai ilmu untuk orang lain. Berkah ada orang alim yang mengajarkan, orang lain menjadi sah ibadahnya. Orang lain tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, itu karena itu. Wal abid naf'u qasir an nafsi wal mutadi afdhalu min qasir. Kemudian wal muradu bil alim man ghalaba istighalu bil ilmi ala istighali bil amal. Yang dimaksud dengan alim di sini man orang ghalaba yang telah mengalahkan isyghaluhu, sibuknya orang tersebut bil ilmi dengan ilmi, ala isyghali bil amal, atas kesibukannya dengan amal, lal khali anil amal bil kulliyah, bukan orang yang kosong dari amal sama sekali, bukan. Dia mengamalkan tapi lebih sibuk menyebarkan ilmu ya dari mengamalkan, itu lebih sibuk. Justru mengajarkan itu salah satu mengamalkan ilmu. Di
Di antara salah satu mengamalkan ilmu itu mengajarkan ilmu. Bukan alim yang kosong dari amal. Wabil abid man ghalaba istighalu bil amal al istighalu bil ilmi lal khali anhu. Kadzalik. Yang dimaksud dengan abid di sini adalah orang yang ghalaba, yang mengalahkan istighaluhu, sibuknya orang tersebut bil amal, dengan amal, alal istighal bil ilmi, atas sibuk dengan ilmu, lal khali anhu, bukan yang kosong dari ilmu. Ini orang punya ilmu, tapi dia sibuk dengan mengajarkan ilmu, dan dia mengamalkan, tapi lebih sibuk untuk mengajarkan ilmu. Ada orang ahli ibadah, dia sibuk dengan ibadah, bisa mengalahkan itu dengan sibuk dengan ibadah, sibuknya dengan bukan kosong dari ilmu. Tetap dengan yang dikatakan abid itu pasti punya ilmu. Dasarnya ada ilmu. Tidak akan dikatakan abid kalau tidak punya ilmu. Fa innal abid la budda lahu minal ilmi bima yata'allaqu bil ibadah allati yuwadhibu 'alaiha. Karena sunnya orang yang ahli ibadah tidak boleh tidak baginya mempunyai ilmu kepada apa-apa yang bertalian dengan ibadah yang ia rutinitaskan, yang ia lakukan. Jika tidak ada ilmu, lam tasihha ibadatuh, maka tidak sah ibadahnya. Kama qala Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahwa setiap orang beramal tanpa ilmu, melaksanakan ibadah tanpa ilmu, beramal soleh tanpa ilmu, a'maluhu mardudah, maka amal-amal orang tersebut ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. La tuqbalu, tidak akan diterima itu amal. Getol ibadah tapi teu make ilmu, kitu ngaranna capek gawe teu kapake. Malah aya buruhna di akhirat, ukur capek we hungku ripuh. Maka harus didasari dengan ilmu.